Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Fattah dengan NIM channel 022020. Di sini saya akan mempresentasikan materi perpajakan 1, yaitu pengertian KUP, hak dan kewajiban WP dan Fiskus, NPWP dan NPPKP. Yang pertama yaitu ketentuan umum perpajakan. Ketentuan umum perpajakan sebagai hukum pajak formal, Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau KUP, mengatur mengenai prosedur atau tata cara pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan serta sanksi-sanksi bagi yang melanggar kewajiban perpajakan. Dengan kata lain, Undang-Undang KUP atau Undang-Undang Ketentuan Umum mengatur ketentuan formal dalam melaksanakan hukum pajak material seperti Undang-Undang Pajak Penghasilan atau PPH, Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah atau PPN dan PPNBM, Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB, Undang-Undang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan BPHTB, Undang-Undang Bea Materai, Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa atau PPSP, dan Undang-Undang Pengampunan Pajak. Wajib pajak. Orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu, atau orang atau badan yang telah memenuhi syarat-syarat kewajiban pajak subjektif dan objektif. Subjek pajak. Orang atau badan yang telah dinyatakan sebagai subjek hukum yang dikenakan pajak menurut ketentuan peraturan perundangan. Yang kedua, objek pajak, yaitu semua penghasilan, nilai kekayaan, penyerahan barang dan jasa, nilai uang dalam transaksi, atau lainnya yang menurut perundangan pajak dikenakan pajak. Baik, yang kedua ada hak dan kewajiban WP dan Fiskus. Hak wajib pajak. Yang pertama ada hak menghitung pajak sendiri, yang kedua hak melakukan pembetulan, yang ketiga hak mengajukan permohonan restitusi, yang keempat hak memperoleh kepastian hukum terhadap restitusi yang dimohon, yang kelima hak memperoleh pembayaran restitusi dalam waktu 1 bulan, yang keenam hak memperoleh surat pemberitahuan atau SPT, yang ketujuh hak mengajukan surat keberatan, yang kedelapan hak memperoleh kepastian hukum atas permohonan keberatan, yang kesembilan hak menyampaikan mohon banding, yang ke-10 hak mengajukan keberatan atas keputusan sanksi, yang ke-11 hak memperoleh kepastian hukum atas perkara pajak, dan yang terakhir yaitu hak wajib pajak lainnya. Kewajiban wajib pajak. Yang pertama, mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, mengambil SPT surat atau surat pemberitahuan, mengisi SPT, melunasi pajak kurang bayar, menyampaikan SPT, penyelenggaraan pembukuan, menyimpan dokumen atau pembukuan, menyetor pembayaran massa, memotong dan menyetor pajak tahun berjalan, melapor hasil potongan, memberikan keterangan, memperlihatkan pembukuan, memberikan kesempatan petugas memasuki ruangan, mentiadakan kerahasiaan, dan membantu melancarkan pemeriksaan. Seterusnya ada wewenang dan kewajiban Fiskus. Badan-badan yang dapat digolongkan sebagai Fiskus. Yang pertama, Kementerian Keuangan dengan jajarannya meliputi yang A. Dirjen Pajak, meliputi KPP di seluruh Indonesia, kantor wilayah atau kantor pemeriksa dan penyidik pajak seluruh Indonesia, kantor penyuluhan pajak kabupaten kota, B. Dirjen Bea Cukai dan kantor inspeksi Bea Cukai, C. Dirjen Kebijakan Fiskal. Dan ada gubernur dengan Dispenda TK1 dan bupati wali kota dengan Dispenda TK2. TK atau tingkat. Wewenang Fiskus. Memberikan penyuluhan kepada wajib pajak,
melakukan penelitian dan pemeriksaan dengan asas praduga tak bersalah, menindaklanjuti hasil verifikasi atau penelitian dengan menerbitkan surat ketetapan pajak sebagai sanksi administrasi, melakukan penyidikan, penagihan pajak, hak mendahului, dan hak mengurangi dan menghapus sanksi. Kewajiban fiskus. Yang pertama, kewajiban umum, yaitu melayani kebutuhan wajib pajak secara umum. Yang pertama, melayani wajib pajak dalam pendaftaran sebagai wajib pajak, melayani wajib pajak dalam mengisi SPT PPh tahunan, PPh masa, SPT PPN masa, melayani wajib pajak dalam menyampaikan SPT, SPT PPh tahunan, PPh masa, dan SPT PPN masa, sekaligus memberi tanda terima, melayani wajib pajak dalam mengajukan keberatan banding, melayani wajib pajak dalam menyampaikan permohonan restitusi baik PPh maupun PPN, melayani wajib pajak dalam mengajukan kompensasi. Yang kedua ada kewajiban khusus atau bagi pejabat KPP termasuk penyidik pajak, tidak memberitahukan kepada yang tidak berhak segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh wajib pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan peraturan perundangan perpajakan atau rahasia jabatan. Yang ketiga yaitu NPWP dan NPPKP. NPWP, nomor pokok wajib pajak, yaitu nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Yang wajib mempunyai NPWP yang pertama wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. Yang kedua wajib pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas tetapi memperoleh penghasilan yang jumlahnya telah melebihi PTKP setahun. Manfaat NPWP yang pertama dapat pengembalian pajak atas zakat dan kredit, pajak fiskal luar negeri. Yang kedua syarat pembuatan paspor. Yang ketiga syarat pengajuan SIUP. Yang keempat syarat pembuatan RK di bank. Yang kelima bayar pajak lebih kecil. Yang keenam syarat pengajuan kredit di bank kurang lebih 50 juta. Beda orang pribadi ber-NPWP dan yang tidak ber-NPWP. Pada rancangan Undang-Undang Pajak 2007 ditetapkan tarif pajak yang lebih tinggi bagi orang pribadi yang tidak ber-NPWP. Yang kedua yaitu NPPKP, fungsi nomor pengukuhan PKP atau NPPKP. Nomor pengukuhan PKP atau NPPKP memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama sebagai identitas PKP yang bersangkutan, selain tentunya NPWP. Yang kedua sebagai penanda bagi NPKP yang memiliki untuk melaksanakan hak dan kewajiban di bidang pajak pertambahan nilai atau PPN dan pajak penjualan atas barang mewah PPNBM sebagai pengawasan administrasi perpajakan. Syarat mendapatkan nomor pengukuhan PKP atau NPPKP. Untuk mendapatkan nomor pengukuhan PKP, pengusaha baik pribadi maupun badan harus memenuhi kriteria PKP yang utama adalah memiliki omset atau peredaran bruto usaha 1 tahun sebesar 4,8 miliar rupiah. Nomor pengukuhan pengusaha kena pajak NPPKP merupakan nomor identitas pengusaha kena pajak atau PKP yang disematkan saat pengusaha dikukuhkan sebagai PKP lewat surat pengukuhan PKP. Jika pengusaha sudah mendapat nomor pengukuhan PKP atau NPPKP, berarti PKP tersebut dinyatakan sudah resmi menjadi PKP dan dengan demikian terikat kewajiban-kewajiban perpajakan yang diperuntukkan bagi PKP. NPPKP ini berbeda dengan NPWP. Meski keduanya berfungsi sebagai identitas perpajakan, perbedaannya adalah NPWP merupakan identitas wajib pajak, baik pribadi maupun badan yang merupakan identitas atau bukti kepesertaan dalam melakukan hak dan kewajiban perpajakan. Sedangkan NPPKP lebih menitik beratkan pada identitas wajib pajak, perorangan atau badan yang terikat pada kewajiban perpajakan untuk PKP.
Baik, cukup sekian yang mungkin dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.